Halo Taurus, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022. Begitu ya. Kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya. So, Taurus, kita langsung mulai saja. Namun, sebelum kita melihat ke kondisi hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022, kita akan mulai dulu dengan melihat kondisi hubungan kalian sejauh ini. Sejauh sekarang ini, kamu menonton video ini, gitu ya. So, we'll see. Aku shuffle dulu. Kita mulai dari sana dulu ya. So, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Taurus dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Taurus? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Seven of Swords ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Taurus, untuk main energinya kita punya kartu Seven of Swords. Untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya Three of Wands. Kita punya The Tower. Dan yang terakhir kita punya kartu Death. Gitu ya. So, Taurus, aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya, kondisi hubungan percintaan kamu dengan si dia sedang berada di kondisi dilema. Dilemanya adalah antara apakah lanjut atau tidak, apakah maju atau mundur, atau harus gimana. Ada dilema di sana. Satu sisi sebenarnya masih mau memperbaiki hubungan, tapi ada ketakutan, worth it gak?
bakal nyesel nggak kalau diperjuangin kembali. Tapi kalau mundur, juga belum sepenuhnya ikhlas. Karena perasaannya sebenarnya masih ada. Ekspektasi, harapan agar hubungan bisa mengalami perkembangan sebenarnya masih ada. Begitu. Aku melihat ada dilema di sana, gitu ya. Sebenarnya kamu dan dia, salah satu atau bahkan dari kalian berdua, sebenarnya masih mempunyai pemikiran bahwa sebenarnya perkembangan hubungan masih bisa terjadi. Memang tidak akan cepat, tidak akan mudah, tapi kalau mau diperjuangkan, perkembangan bisa terjadi. Salah satu atau bahkan kalian berdua sebenarnya berpola pikir seperti itu. Cuman dilemanya jangan sampai diperjuangkan atau dicoba dijalankan di saat sebenarnya belum yakin, nanti malah menyesal. Atau mundur di saat sebenarnya juga belum sepenuhnya yakin untuk mundur, nanti malah nyesal. Mau minta balikan tapi takut gengsi. Ada seperti itu. Ada kondisi seperti itu yang aku lihat di sini gitu ya. Ini benar-benar jelas banget. Kondisinya sedang dilematik banget. Benar-benar bingung. Maju, mundur, mundur, maju. A atau B. Seperti itu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahan yang kalian alami ini ada keterkaitannya dengan LDR. Gitu ya. Kemudian, untuk beberapa lainnya, ada keterkaitannya dengan hubungan pihak ketiga gitu ya. Hubungan pihak ketiga di sini itu dalam artian ada yang dealing dengan orang lain. Antara kamu, Taurus, yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Atau bahkan kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain dengan satu sama lain. Aku merasakan energi di sana gitu ya. Kemudian aku juga mendapatkan energi di mana ini pesanan sangat spesifik gitu ya. Tapi ada yang dealing dengan Scorpio gitu ya. Kita punya kartu The Tower dan Death, di mana kedua kartu ini merupakan kartu yang melambangkan zodiak Scorpio gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana ini juga merupakan pesanan sangat spesifik gitu ya. Tapi aku merasakan energi ada yang sedang diusir dari rumah gitu ya. Aku mendapatkan energi di sana. Terlepas dari apakah penyebab dari pengusiran ini ada keterkaitan dengan hubungan kalian atau tidak, tapi ada energi yang aku tangkap di sana. Ada yang sedang diusir dari rumah gitu. Ada yang sedang diusir dari rumah, ada yang sedang... Jadi gini, ada yang sedang diusir dari rumah dan di saat yang bersamaan juga bermasalah hubungan percintaannya. Dan lagi bingung banget bagaimana sebaiknya menanggapi situasi, menanggapi permasalahan. Begitu. Aku mendapatkan energi di sana, begitu ya. Dan kondisinya, apapun yang menjadi penyebab permasalahan secara spesifik, intinya kan dilematik gitu ya, adanya kondisi dilema, bingung. Aku melihat salah satu tuh bahkan kalian berdua, kamu dengan dia tuh udah bener-bener capek, udah bener-bener berasap gitu loh, mana ini? Nah ini dia, udah bener-bener berasap gitu loh, udah bener-bener yang bingung banget gitu, saking bingungnya, saking dilemanya, sampai ibarat mesin tuh sampai berasap, saking panasnya, saking lelahnya gitu. Aku melihat kondisi di sana gitu ya. Aku juga mendapat energi di sini ada trust issue, Seven of Swords dan The Tower gitu ya, trust issue. Ada yang sulit percaya terhadap satu sama lain atau terhadap hubungan gitu ya. Ada yang overthinking di sini, insecure, yang pada akhirnya berdampak ke sering terjadinya konflik dalam hubungan. Karena dari insecure atau dari overthinking, dari curiga, dari asumsi, berdampak ke bisa ketuduhan, ke komunikasi yang kurang baik, bagaimana menyikapi satu sama lain dengan kurang baik, begitu. Aku melihat di sana. Lalu aku juga mendapatkan energi di mana salah satu dari kalian, antara kamu atau dia, ada yang overgiving, dan ada yang overtaking.
Dan itu juga menjadi permasalahan dalam hubungan. Aku melihat seperti itu, gitu ya. So, Taurus, kita bakal lihat hubungan kamu dengan dia untuk kedepannya di bulan Januari 2022, begitu ya. Akan seperti apa, akan bagaimana, begitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Taurus dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Taurus di bulan Januari tahun 2022. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The Emperor ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Taurus, untuk main energinya kita ada The Emperor. Untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya Ten of Pentacles. Kemudian kita punya The Chariot. Dan yang terakhir kita punya King of Swords. Gitu ya. So, Taurus, aku melihat di bulan Januari 2022, perasaan terhadap satu sama lainnya masih akan ada, gitu ya. Dan kalau kamu sudah ada status dengan si dia, pacaran ataupun menikah, ataupun tunangan gitu ya, tapi kalau sudah ada status yang resmi, aku melihat di bulan Januari 2022 statusnya masih akan bertahan, gitu ya. Cuman belum tentu komunikasi akan terjadi, gitu ya. Kalau sekarang ini kamu sedang tidak berkomunikasi, maka di bulan Januari 2022 aku belum melihat komunikasi ini akan terjadi, gitu ya. Kalau sekarang ini kamu masih berkomunikasi tapi tidak intens, maka di bulan Januari 2022 komunikasi masih akan seperti itu atau bahkan malah berkurang intensitasnya menjadi tidak ada sama sekali bahkan, gitu ya. Kalau sekarang ini komunikasi kamu dengan dia masih terbilang intens gitu ya, terlepas dari baik atau tidak, tapi kalau masih intens, maka di bulan Januari 2022 aku melihat intensitas komunikasi bisa berkurang, bahkan bisa benar-benar tidak ada. Adanya energi The Emperor dan King of Swords gitu ya. Kartu stagnansi, kartu yang terbilang dingin, Judas, jutek gitu ya, less communication. Aku melihat seperti itu. Bukan berarti tidak ada rasa sayang lagi.
bukan berarti tidak ingin memperjuangkan hubungan lagi. Memperjuangkan tetap, namun dalam diam. Memperjuangkan dalam diam, gitu. Jadi ibaratnya, walaupun komunikasinya tidak ada atau minim gitu ya, tapi kalian sama-sama tahu bahwa kalian masih bersama untuk satu sama lainnya. Kalian masih mencintai satu sama lainnya, kalian masih mau untuk memperjuangkan hubungan. Tinggal menunggu waktu saja. Kapan komunikasi akan kembali terjadi, siapa yang akan memulai komunikasinya, lalu bagaimana perbaikan akan dilakukan. Seperti itu, gitu ya. Oke. Aku juga mendapatkan energi di mana ada hubungan sesama jenis yang terjadi di sini gitu ya, yang dilakukan, yang dijalankan di sini gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Tidak ada maksud untuk menghakimi atau mengjudge gitu ya. Aku bukan siapa-siapa untuk menghakimi, aku masih manusia, Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku, maka aku juga berusaha semampu aku. Jangan sampai aku menghakimi orang lain gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Aku juga melihat sebenarnya di bulan Januari 2022, perkembangan sebenarnya bisa terjadi, tapi masalahnya ego kalian berdua yang masih menahan kalian gitu. Kamu lihat di sini. Kupu-kupu itu simbol transformasi, perkembangan pesat, perkembangan positif, tapi kupu-kupu ini tertutupi oleh bulan gitu ya. Bulan itu juga merupakan lambang ego gitu. Perkembangan yang sebenarnya bisa terjadi tapi tertutupi oleh ego gitu. Apalagi King of Swords sendiri juga merupakan kartu ego, kartu orang yang ego, diktator begitu. Di sana ya. Aku juga mendapatkan energi di mana ada yang hubungannya seperti ini. Misalnya, kamu sama dia itu satu suku yang sama, gitu ya, tapi beda marga. Seperti itu. Aku mendapatkan energi di sana, gitu ya. Ada kondisi seperti itu, begitu ya. Oke. So, Taurus, kita bakal lihat sarannya untuk kamu dalam menjalani dan menanggapi hubungan dengan si dia seperti apa, gitu ya. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk Taurus dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Taurus. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu A Fiery Climax Approaches. Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta.
kita punya kartu A Fiery Climax Approaches, dan kita punya kartu Surrender to the Divine, gitu ya. So, pesan dari dua kartu ini sangat jelas gitu ya, dalam artian seperti ini. Kamu diminta untuk belajar berserah, terutama di saat hubungan kamu dengan si dia sedang mengalami permasalahan yang berat sekali gitu. Wajar kok kalau kita bereaksi secara heboh atau secara hektik kalau kita dihadapkan dengan permasalahan yang rumit, kalau kita dihadapkan dengan permasalahan yang sulit untuk kita hadapi gitu ya. Tapi dibanding kita merespon secara hektik, kenapa enggak kita hadapi secara tenang gitu. Nah, tenang itu bukan berarti nggak worry, bukan berarti nggak kepikiran, bukan berarti nggak bergumul. Tapi tenang adalah ketika situasi sedang hektik, ketika situasi sedang rumit, tapi kamu tidak membiarkan situasi atau energi negatif mengontrol kamu. Tenang adalah ketika situasi negatif, tapi kamu tetap bisa menganalisa, menanggapi situasi kondisi secara tepat, gitu. Kalau situasinya sedang heboh, sedang hektik, dan kamunya sendiri menanggapi dengan hektik juga, nggak akan bagus, gitu kan? Tapi kalau situasi hektik dan kamu tenang, kamu bisa manage untuk tenang, untuk tetap calm down, gitu ya. Maka kamu bisa cool down. Yang awalnya nih lagi membara banget, lagi merah banget gitu ya. Bisa lebih tenang, bisa lebih slow, lebih cool down gitu. Nah, belajar untuk itu. Belajar untuk mengontrol emosi dan pikiran gitu ya. Apakah akan mudah? Tidak akan mudah. Tapi belajar. Coba gitu ya. Karena namanya hidup kan pembelajaran ya guys ya. Gitu. Lalu belajar untuk berserah. Berserah itu dalam artian bukan menyerah, bukan berpasrah. Tapi berserah dalam artian kamu boleh punya ekspektasi, kamu boleh punya harapan bahwa kedepannya harus begini begitu. Itu boleh banget. Itu menandakan bahwa kamu serius akan sesuatu. Tapi mempunyai ekspektasi bukan berarti kamu tinggal di dalam ekspektasi. Bukan berarti kamu berlarut dalam ekspektasi. Beda loh, gitu. Kamu boleh punya impian, tapi hidupnya tetap harus di now moment, di sekarang ini. Kedepannya, ekspektasi kamu akan tercapai atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kamu memaksimalkan hari ini. Agar kamu bisa memaksimalkan hari ini, kamu perlu tinggal di hari ini. Kamu nggak akan bisa memaksimalkan hari ini kalau kamu hanya berlarut pada masa depan, berlarut pada ekspektasi. Karena kamu disadari atau tidak, akan lupa untuk be present, untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang. Begitu. Jadi berserah adalah boleh punya impian, boleh punya ekspektasi, tapi tetaplah tinggal di momen sekarang ini, di present moment, di now moment, gitu. Karena dengan kamu tinggal di now moment, kamu bisa memaksimalkan apa yang ada. Ketika kamu memaksimalkan apa yang ada, itulah yang akan membawa kamu kepada ekspektasi kamu, kepada impian kamu. Nah, mempunyai impian, mempunyai ekspektasi bukan berarti memaksakan impian kita untuk harus terjadi. Kalau ternyata impian kita nggak terjadi, tapi kita udah be present, kita udah berusaha memaksimalkan now moment, maka percaya aja bahwa itu bukan untuk kamu, atau belum untuk kamu, gitu. Semua yang terjadi dalam hidup kita, itu udah seatas izin Tuhan, atau izin semesta, izin universe, izin alam semesta. Jangan lupa bahwa ekspektasi kita, apa yang kita inginkan, belum tentu yang terbaik, gitu ya. Tapi yang sudah direncanakan oleh universe, oleh Tuhan, itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Percaya di sana, aware di sana, gitu ya. So, Taurus, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini.
Dan juga untuk kamu yang mau mengambil personal tarot reading, paket ataupun sesi, kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu bisa tanya terkait price list, tata cara booking slot, dan atau lain-lain. Begitu ya. So, Taurus, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!